kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Di sini saya bersama rekan saya akan memaparkan bagaimana sih sistem pengendalian manajemen di perusahaan Google. Oke, pembuatan video ini merupakan salah satu bentuk tugas akhir sistem pengendalian manajemen di Jakarta Global University yang diampu oleh dosen kami yaitu Ibu Yuni Pambreni. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri bersama teman-teman saya. Oke, dari tadi kita sudah sebut-sebut nih tentang sistem pengendalian manajemen. Sebenarnya apa sih sistem pengendalian manajemen itu? Jadi, sistem pengendalian manajemen merupakan suatu proses untuk menjamin agar sumber-sumber dapat diperoleh dan digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Nah, simpelnya gini, sistem pengendalian manajemen ini dibuat oleh perusahaan untuk mengawasi dan juga mengontrol tindakan manajemen dan juga karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, ada yang sudah tahu belum gimana sih sejarah perusahaan Google? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, ada yang sudah tahu belum gimana sih sejarah perusahaan Google? Nah, saya jelasin sedikit ya sejarah awalnya. Ternyata Google merupakan sebuah nama dari kecelakaan sejarah. Google dimulai dari proyek yang dikerjakan oleh Larry Page dan Sergey Brin pada 1996. Saat itu, kedua mahasiswa pascasarjana berkolaborasikan menggunakan server di kampus mereka pada 1996. Saat itu, kedua mahasiswa pascasarjana di Stanford University berkolaborasikan mengembangkan mesin pencari nama Backrub yang dioperasikan menggunakan server di kampus mereka pada 1997. Larry dan Sergey mengganti nama Backrub menjadi Google. Google merupakan istilah matematika untuk satu yang diikuti oleh 100 angka 0. Nama ini diambil untuk menjelaskan misi Google sebagai gudang informasi tak terbatas di internet. Akan tetapi, para investor rupanya salah mengeja nama Google menjadi Google dan terlanjur menuliskannya dalam sebuah cek. Hal itu membuat Brin dan Page akhirnya mentok dan akhirnya mereka menggunakan nama Google untuk mesin pencari mereka, kantor, dan segala macam yang sudah dipersiapkan. Akhirnya berubah dari Google menjadi Google. Nah, di sini ada penetapan visi, misi, dan tujuan perusahaan Google. Menetapkan visi, misi, dan tujuan perusahaan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada visi Google, yaitu visi Google adalah untuk memberdayakan orang-orang di seluruh dunia dengan informasi yang tak terbatas dan menghubungkan mereka dengan pengetahuan yang dapat meningkatkan hidup mereka. Yang kedua ada misi Google. Misi Google di sini yaitu adalah membuat informasi dunia tersedia untuk semua orang dalam cara yang berguna dan mudah diakses. Berikutnya yang terakhir ada tujuan Google. Tujuan Google di sini Google memiliki tujuan jangka panjang yang dikenal sebagai tujuan keberlanjutan 2030. Tujuan ini mencakup 3 bidang utama yaitu planet, orang, dan kemakmuran. Tujuan ini meliputi berbagai tujuan spesifik seperti mengurangi emisi karbon perusahaan, mempromosikan inklusi dan keadilan sosial, dan mendukung pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Google juga memiliki tujuan jangka pendek yang diarahkan pada pengembangan bisnis Google seperti meningkatkan penggunaan produk dan layanan Google, meningkatkan keuntungan perusahaan, serta mengembangkan produk baru dan inovatif. Dalam profesionalnya, perusahaan Google pasti memerlukan sistem pengendalian manajemen yang efektif untuk mengatur dan mengoptimalkan kegiatan operasionalnya. Sistem pengendalian manajemen ini harus dapat membantu manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan melalui strategi yang tepat dan efisien. Yuk kita bahas bagaimana penerapannya pada perusahaan Google ini.
Kunci kesuksesan manajemen pengendalian Google adalah pengendalian hasil personal dan budaya, pengendalian tindakan yang tidak terlalu difokuskan pada karyawan. Google, pimpinan atau manajer tidak mengatur tindakan secara namun memberikan dorongan bagi seluruh karyawan agar produktif dan inovatif. Yang pertama yaitu batasan perilaku. Salah satu bentuk batasan perilaku dalam bentuk administratif adalah pemisahan fungsi pada perusahaan Google. Tim-tim dibentuk dalam organisasi yang flat atau rata. Karakteristik pertama struktur perusahaan Google adalah berbasis fungsi, berbasis produk, dan flat. Selain menggunakan fungsi, perusahaan ini juga menggunakan produk sebagai dasar untuk mengelompokkan karyawan di dalam fungsi tertentu. Yang kedua, present review. Pada Google, present review antara middle manager dengan karyawan tidak dilaksanakan seperti perusahaan biasanya. Umumnya, present review diterapkan untuk melihat kembali apakah pekerjaan telah sesuai dan kemudian dikoreksi oleh atasan. Yang ketiga, akuntabilitas tindakan. Pada perusahaan Google, khususnya karyawan, kontributor dan middle manager tanggung jawab tidak diatur secara ketat. Karyawan hanya diberikan proyek wajib dalam waktu-waktu tertentu, misalnya per 3 bulan. Perencanaan strategis dan operasional Google mencakup beberapa strategi. Yang pertama itu ada perencanaan strategis. Google berfokus pada pertumbuhan jangka panjang dan inovasi berkelanjutan. Google menerapkan strategi diferensiasi dengan mengembangkan produk dan layanan, penetrasi pasar, dan pengembangan pasar. Google juga memperkuat branding dan menjalin kemitraan untuk memperkuat produk dan layanannya. Yang kedua itu ada manajemen operasional. Google memanfaatkan otomatisasi untuk memantau proses bisnis dan produktivitas. Google juga menyederhanakan jadwal jangka pendek dan jangka panjang untuk mendukung produktivitas distribusi dan penjualan. Dan yang ketiga itu ada perencanaan untuk karyawan. Google menawarkan kompensasi dan tunjangan yang kompetitif, fleksibilitas jam kerja, dan cuti yang cukup. Google juga memiliki program penghargaan rekan kerja yang disebut Google Thanks. Dan yang terakhir itu ada perencanaan untuk penelitian. Google melakukan penelitian jangka panjang untuk terus terdepan dalam teknologi. Google memiliki strategi 70-20-10 yang memastikan bahwa bisnis internet Google menyumbang dana penelitian jangka panjang.